coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini masuk ke bab 2 ya. Sudah pada dibuka bab 2-nya? Oke. Bab 2 tentang penyebaran atau perkembangan agama Islam di Indonesia. Tapi sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan absen dulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Irwan dengan Irwan aja. Ibu absen ya. Aditya, Hadir, Bu. Alifa, Asi Wahyuni, Bunga Herunisa, Dea Puspita, tunjuk tangan ya. Fatir Falah, Fatima, Fitriani, Hilmi Arif Prayoga, Esa, Muhammad Fayas, Muhammad Yusril, Muhammad Irwansyah. Oh, Irwan ya yang masuk ya? Muhammad Ramadhani, Muhammad Haikal, Muhammad Zola, Naufal, Rizky, Saiful, Susi, ya hadir semua. Oke. Sekarang masuk ke bab 2 mengenai perkembangan agama Islam masuk ke Indonesia. Di masa awal, ya, penyebaran agama Islam di Indonesia itu tidak akan lepas dari peranan umat Islam itu sendiri, ya. Artinya umat Islam itu menyebarkan agama Islam dalam bidang politik maupun bidang pemerintahan. Ya. Lahirnya pemerintah Islam di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan juga di Kalimantan itu sekitar abad ke-13. Ya. Abad ke berapa? 13. Abad ke-13. Ya. Jadi abad ke-13 Islam menyebar agama di Indonesia. Ya. Yang pertama adalah ada 2 penyebarannya. Yang pertama melalui perdagangan. Ya. Kemudian juga mengenai politik. Ya. Kamu buka halaman 20. Ya. Itu ada yang namanya Islam di daerah Aceh Darussalam. Ya. Siapa sultan yang ada di daerah Aceh Darussalam? Sultan Ali Muhayyad Shah. Ya. Memerintah pada tahun berapa? 1514 atau 1530. Ya. Nah, Kesultanan Aceh itu hanya berlangsung sampai berapa? Tahun berapa? Dipimpin oleh 36 orang sultan. Ya. Kemudian kita buka pada halaman 22. Coba Saiful, kamu baca halaman 22. Ya, yang 3 Kesultanan Perak. Sultanan Perak. Menurut beberapa pendapat tokoh Islam, Sultanan Perak merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang berada di wilayah Asia. Istilah Perak atau Perak berasal dari nama pohon kayu yang digunakan untuk perahu oleh para nelayan. Kemudian orang Aceh menyebut sebagai Bak Perak. Seorang ahli sejarah yang mendukung bahwasannya Perak
Tazkirat Nabakat Jumhur Sultan Al-Sabahil Karya Syekh Syamsul Bahri Abdul Al-Asri dan silsilah raja-raja Perak yang pasai berdasarkan masa-masa tersebut. Asyimi menunjukkan bahwa Kesultanan Perak sebagai kesultanan pertama di Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 1 Muharram 226 Hijriah sampai 840 Masehi dengan sultan pertamanya yaitu Sultan Alauddin. sampai Islam ditolak ya. Sultan Alauddin Syekh Maulana Abdul Aziz yang pada tahun berdirinya ibu kota baru Perak diganti dengan nama Bandar Khalifah. Diambilnya nama tersebut sebagai kewenangan dan penghargaan pada rombongan Maulana Khalifah yang telah berperan membawakan Islam di Perak. Ya, ya. Jadi ya tadi kesultanan di daerah Aceh Darussalam ya. Kemudian juga Kesultanan Perak di mana tadi? Di Asia Tenggara ya. Nah, sekarang kamu lihat pada halaman 23. Pada abad ke-13 tadi sudah dijelaskan berdirinya Kesultanan atau Kerajaan Samudra Pasai. Ya. Kemudian pada tahun 1297 Masehi atau 696 Hijriah, wafatnya Sultan siapa? Malik As-Saleh, Sultan pertama dari Samudra Pasai. Kemudian pada tahun 1521 sampai 1523, Kesultanan Samudra Pasai berada dalam penguasaan bangsa Portugis. Ya. Tahun 1524 Hijriah, Kesultanan Samudra Pasai berada dalam apa? Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi ya, Sultan Samudra Pasai itu dia menduduki ya singgasana, tetapi dipantau oleh Kesultanan Aceh Darussalam. Ya, jadi seperti itu. Kemudian di tahun 1607 ya sampai 1636, Kesultanan Aceh ya mengalami apa? Masa kejayaan. Coba kamu lihat ya halaman 23. Mengalami masa kejayaan pada masa kepemimpinan siapa? Coba Rizal, pada masa kepemimpinan siapa Rizal? Sultan Iskandar Muda ya. Di tahun berapa Sultan Aceh mengalami jatuh karena ada penyerangan dari VOC Belanda? Susi, pada tahun berapa? 1874 ya. Pada tahun 1874 itu Sultan Aceh Darussalam itu mengalami apa? Jatuh ya. Artinya pemerintahannya itu diserang oleh pihak VOC dari Belanda ya. Kemudian tahun 1878 Fayez ada apa? Di tahun 1878 dan Muhammad Daud Shah Sultan Aceh yang terakhir diasingkan. Nah, itu Sultan yang terakhir diasingkan ke Ambon ya. Yang tadi Ibu bilang. Jadi ya, agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia diawali dengan perdagangan. Jadi daerah mana aja Arab, Jazirah Arab pada masuk ke negeri Indonesia dengan menyebarkan agama Islam dengan cara berdagang ya. Kemudian ada juga yang dengan cara politik yang tadi Ibu bilang ya. Pihak Belanda menyerang ke Indonesia karena ingin negara Indonesia supaya tidak agama Islam itu tidak menyebar luas ke wilayah Indonesia. Jadi Belanda berusaha untuk menggagalkan ya. Tetapi karena adanya persatuan dan kesatuan
semua ya kesultanan di Indonesia mereka tetap berjalan untuk menyebarkan agama Islam ya sampai sekarang ya. Alhamdulillah agama Islam kita menyebar ke seluruh wilayah Indonesia ya. Kamu buka halaman 24. Sudah buka halaman 24. Nah, di sini tadi kesultanan, sekarang masuk ke kerajaan ya. Jadi agama Islam pun disebar luaskan oleh seluruh kerajaan di Indonesia. Yang pertama adalah kerajaan Demak. Nah, pertama kali pusat pemerintahan kerajaan Demak itu terletak di kota Demak ya. Sultannya siapa? Raja pertamanya Doni, kerajaan pertamanya namanya siapa? Raden Fatah. Memerintah pada tahun berapa? 1475 sampai 1518 ya. Raden Fatah itu adalah seorang bangsawan ya. Bangsawan kerajaan putra dari Prabu Brawijaya, Raja Majapahit ya. Nah, sebelumnya Raja Majapahit itu adalah menjabat adipati kerajaan besar Hindu, jadi beragama Hindu ya. Karena awalnya memang sebelum masuk Islam itu di daerah Majapahit itu sudah atau kerajaan Demak itu awalnya memeluk agama Hindu ya. Makanya kenapa ibu bilang penyebaran agama Islam itu diawali dengan cara berdagang, karena memang di situ awalnya ya penduduk di situ itu beragama Hindu Buddha ya. Jadi sampai sekarang pun ada istiadat kita masih ada sangkut pautnya dengan agama Hindu Buddha. Zola ngantuk. Saiful, ayo lihat. Kamu perhatikan halaman 25 ya, lihat. Coba dibaca dulu supaya nggak ngantuk. Sebelahnya sih. Islam Jawa sampai ya. Tadi sudah dibaca oleh Bowo ya mengenai kerajaan Patyang itu adalah penerus daripada kerajaan Demak ya. Kamu lihat bukunya masing-masing, nanti ada sisi tanya jawab ya. Silakan kamu bertanya, nanti biar ibu yang memberikan penjelasan ya. Jadi kerajaan Patyang adalah penerus daripada kerajaan Demak ya. Pendirinya adalah Jaka Tingkir alias Sultan Adijaya. Menantunya siapa? Sultan Trenggono Raja Demak ketiga ya. Jadi sebelum mendirikan kerajaan, Jaka Tingkir itu diangkat oleh Sultan Trenggono menjadi adipati di wilayah Pajang ya. Coba ada yang mau bertanya, silakan. Alif. Pertanyaannya bisa lihat di buku, artinya kamu lihat di buku, bertanya dengan ibu.
kan? Ayo, gak ada yang mau bertanya? Gak ada, udah paham semua? Alhamdulillah sudah paham semua? Kita masuk ke halaman 27, Kerajaan Mataram. Gak ada pertanyaan? Yang tadi Kerajaan Demak gak ada pertanyaan? Ada yang tahu Demak itu dari daerah mana? Jawa Tengah ya. Nah, kebanyakan ya agama Islam itu masuk ke Indonesia itu melalui daerah-daerah Jawa dulu ya, awalnya Jawa Tengah, Jawa Barat ya, kemudian Jawa Timur di daerah Madura ya, kemudian Surabaya. Nah, kalau Jawa Tengah di daerah Demak ya, kemudian di mana? Di Salatiga, Solo ya, kemudian daerah Klaten, itulah daerah-daerah Jawa ya. Sampai sekarang pun daerah Klaten ada yang menganut agama non-muslim, masih ada ya, dan masih banyak kalau daerah Klaten yang setahu ibu ya, masyarakat yang beragama Islam itu sedikit ya dibandingkan dengan non-muslimnya. Tetapi kalau di daerah Jawa Tengah ya, khususnya daerah Demak itu mayoritas ya. Mataram ya, Kerajaan Mataram juga mayoritas memeluk agama Islam ya. Kemudian di Cirebon ya, apalagi daerah Cirebon, dia Islamnya betul-betul Islam Nahdlatul Ulama ya. Paham ya kamu Nahdlatul Ulama? Karena Islam itu ada dua, mungkin lebih dari dua ya. Tetapi yang kita tahu, yang kita pahami, Islam itu Islam Nahdlatul Ulama dengan Islam Muhammadiyah. Ya, NU itu betul Nahdlatul Ulama. Kita masuk ke Sultanan Cirebon. Coba dibuka Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah kesultanan Islam yang ada di Jawa Barat yang tadi itu bilang. Pada abad keberapa Fatir? Pada abad ke-15 ya. Kemudian anak sulung daripada Sultan Cirebon namanya siapa? Fatimah. Anak sulungnya. Itu nanti yang terpaksa tanya sama kalian supaya kalian memperhatikan ya, melihat buku paketnya ya. Sultan anak sulungnya namanya siapa? Iya, Prabu. Nah, ini Raden Walang Sungsang ya, tuh Raden Walang Sungsang mempunyai dua orang saudara seibu, yaitu Nyai Rara Santang dan Raden Kian Santang. Ada yang pernah melihat sinetronnya? Ada ya di televisi. Nah, itu kisah-kisahnya aja masuk ke dunia perfilman ya, kisah daripada penyebaran agama Islam. Contoh seperti film Sunan Kalijaga ya. Coba Sunan Kalijaga, dia awalnya seperti apa? Masih ingat nggak peristiwanya? Kisah-kisah Sunan Kalijaga. Ada yang tahu? Gak apa-apa, sekilas aja. Kalau pengen tunjuk jari Bu, saya tahu Bu awal ceritanya. Pernah melihat nggak? Kan? Enggak. Siapa yang bisa, yang tahu Sunan Kalijaga? Dia sampai apa? Disuruh sampai jangan berdekat. Disuruh sampai dia itu duduk menunggu tongkat ya. Itu ceritanya. Sampai dia disuruh menunggu tongkat ya. Jangan saya pulang, kata kiainya, kata gurunya, saya pulang, kamu tungguin tongkat ini ya. Sampai bertahun-tahun, sampai keluar apa? Jendol, sampai dia keluar
tampilannya, ditungguin tongkatnya. Ada hanya sebuah tongkat, ya, tetapi dia tadim. Sama halnya, dia juga tadim sama Allah, ya, menjalankan perintah-perintah Allah. Yang apa namanya, yang ini satu arah dengan dia, satu aliran dengan dia. Siapa? Temannya dia, Sunan Kalijaga, yang dia alirannya berbeda. Dia tidak percaya dengan adanya Allah. Siapa? Ada yang tahu? Syekh Siti Jenar, ya. Dia bisa berubah menjadi cacing, ya. Tahu cacing ya? Tuh, Syekh Siti Jenar. Kemudian Sunan Kalijaga pun berkelana, ya, menyebar agama Islam, berkelana beliau, ya. Berkelana sampai kemudian dia melihat ada semacam apa namanya, tampilan, ya, semacam kayak apa namanya tuh, pengamen gitu, ya. Dengan cara apa? Dia cabut badan dia, ya, supaya masyarakat di situ percaya, wah dia kuat nih, dia kebal. Nah, ada pameran, ya, artinya ada penampilan, ya, penampilan sekelompok orang, ya, yang di situ kayak semacam kuda lumping, ya, yang makan apa namanya tuh, beling, kemudian rumput, terus ada yang dicambuk tidak mempan tubuhnya sampai, ya, berapa kali cambukan, kemudian Sunan Kalijaga lewat, ya. Masih ingat nggak itu? Filmnya ada, ya. Sunan Kalijaga lewat, setelah itu dia bertanya, itu dicambuk tidak berasa sakit? Tidak, saya kebal, saya orang kuat, kata beliau, ya. Kata orang itu, saya orang kuat, walaupun dicambuk berapa kali pun saya tidak akan mengeluarkan darah apapun, dan badan saya tidak akan luka. Akhirnya kata Sunan Kalijaga, coba saya ingin mencoba mencambuk kamu. Oh silakan, oh di mana tubuh saya yang mau dicambuk sama kamu? Dia tantangin. Kemudian sebelum mencambuk, Kanjeng Sunan Kalijaga mengucapkan apa? Ayo, mengucapkan Bismillah. Kemudian dia percaya sama Allah, berdoa dia, ya. Dia berdoa minta petunjuk sama Allah. Kalau orang ini merasa kuat, artinya mendahului Allah, ya. Nah, akhirnya setelah membacakan doa, Kanjeng Sunan Kalijaga langsung gosok kali itu, ya. Taunya langsung berdarah. Nah, orang di sekelilingnya heran. Nah, itu yang namanya ilmu gaib, ya. Ada semacam kodam dalam tubuhnya orang itu, ya. Dia diiringi oleh setan, ya. Langsung dicambuk, banyak dicambuk, keluar darah semuanya. Hanya orang yang melihatnya pada nggak percaya. Kemudian Kanjeng Sunan Kalijaga langsung memberikan pengarahan kepada orang-orang tersebut. Tidak boleh syirik sama Allah. Tidak boleh kalian harus percaya adanya Allah. Disuruh membaca syahadat. Caranya seperti apa? Nah, akhirnya sama Kanjeng Sunan Kalijaga dituntun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya orang itu memeluk agama Islam, kemudian diarahkan sama Kanjeng Sunan Kalijaga untuk, waktu itu namanya bukan masjid, apa ayo, surau, ya. Kemudian orang-orang masyarakat di situ dikumpulin untuk mendirikan surau, kemudian mendirikan tempat untuk beribadah dan tempat untuk menimba ilmu, membaca Al-Quran. Anak-anaknya dididik untuk berlatih membaca Al-Quran, ya, tadarus Al-Quran, itulah, ya. Jadi Kanjeng Sultan Sunan Kalijaga, beliau menyebarkan agama Islam dengan berkelana, ya.
dari daerah satu ke daerah yang lain melihat kalau ada juga yang mengadu ayam jago, ya. Tahu ya ayam jago diadu, ya. Ayam jagonya diadu, kemudian dia dapat apa? Seperti judi, ya. Dia berjudi, jadi menggunakan uang. Kalau ayamnya menang, dia akan ayamnya sampai diumumin, sampai dielus-elus, ya. Kemudian sampai di ini karena ayamnya yang menang mendapatkan uang. Nah, zaman dahulu, zaman perkembangan agama Islam masuk Indonesia itu beraneka ragam cara penyebarannya, ya, yang tadi disampaikan. Ada yang dengan berdagang, ada juga yang dengan politik, ada juga yang dengan cara berkelana, ya. Wali Songo, ya, itu adalah wali 9, ya. Coba sebutkan Alif siapa aja Wali Songo, nanti satu-satu ibu ingin tahu. Sunan siapa Alif yang tahu? Sunan Gunung Jati. Fakir, Sunan siapa? Sunan Giri. Doni. Sunan Ampel. Haikal. Sunan Kalijaga. Kalau di ini aja ditanya jangan tuh kan. Coba ini Irwan. Bowo. Bowo Sunan siapa? Sunan Bonang, Jola. Sunan Gresik. Sunan? Ayo, Sunan siapa? Derajat. Sunan Derajat. Sunan Kudus. Sunan Kudus, Bingo. Fatimah, Sunan siapa? Surya, banyak ya Sunan-Sunan, ya. Saiful, ya. Nanti kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya bab 2. Kiranya cukup pembacaan di sini, penjelasannya mengenai agama Islam masuk ke Indonesia. Silakan disiapkan